Nama saya Ripka Simanulang, Prodi Vokasional Informatika. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengenalan toolbar pada menu insert di Microsoft Office. Seperti yang kita ketahui, di menu insert ini terdiri atas beberapa group dari page, tables, illustration, apps, media, links, comments, header dan footer, teks dan simbol. Nah, kita akan membahas yang pertama yaitu cover page. Cover page ini digunakan untuk memilih dan membuat sampul dokumen secara cepat sesuai dengan jenis sampul yang sudah disediakan oleh Microsoft Office, yang dimana ada beberapa jenis di sini, ada Austin, Blended, Hatchet. Nah, sedangkan blank page ini untuk membuat halaman kosong. Di sampingnya ada page break, ini digunakan untuk membuat halaman yang baru. Nah, berikutnya masuk ke table. Tables ini digunakan untuk membuat tabel, di mana tabel untuk meringkas penyajian data agar lebih mudah dipahami dan dipelajari. Di sampingnya juga ada pictures. Pictures ini untuk memasukkan gambar ke dalam dokumen yang kita buat. Jadi apabila kita ingin membuat gambar ke dokumen kita, tinggal klik pictures. Nah, di sini ada shape. Shape ini digunakan untuk menyisipkan objek geometrik misalnya. Nah, di shape ini terdapat ada berbagai macam geometrik, yaitu ada balok, ada segitiga, dan ada yang lain-lainnya. Bisa kita lihat dari sini dan bisa kita ambil dari sini apabila pelajar ada pembahasan tentang geometri. Smart Art. Smart Art ini digunakan untuk membuat ilustrasi terstruktur dalam bentuk bagan atau diagram yang beragam guna menyederhanakan informasi atau ide yang ingin kamu sampaikan. Ini guna dari Smart Art. Ada chart. Chart ini digunakan untuk menyisipkan grafik, di mana itu merupakan penyederhanaan dari informasi data agar lebih mudah dipahami dan pelajari. Jadi fungsi chart ini menyediakan grafik. Nah, di sampingnya ada screenshot. Screenshot ini dimana kita ketahui digunakan untuk menangkap layar pada monitor. Nah, masuk kita ke grup link. Nah, di grup link ini tersedia dari hyperlink, bookmark, cross reference. Nah, bookmark di sini digunakan untuk menyimpan teks favorit menggunakan kata kunci agar sewaktu-waktu bisa kita mengambil teks tersebut tanpa harus mengetik ulang. Kegunaan dari bookmark. Nah, di sampingnya ada cross reference. Cross reference ini digunakan memanggil atau menyisipkan bookmark yang telah disimpan sebelumnya. Di sampingnya ada comment. Comment ini digunakan untuk menyisipkan komentar untuk mempermudah atau rekan kita untuk memahami hal yang harus dilakukan dalam dokumen yang kita buat. Jadi komen ini menyisipkan komentar kita ya. Masuk kita ke grup header dan footer. Header ini digunakan untuk menyisipkan teks atau objek di bagian atas halaman kerja yang kita buat. Di atas halaman kerja yang kita buat. Sedangkan footer ini kebalikan dari header. Footer ini digunakan untuk menyisipkan teks atau objek di bagian bawah halaman kerja yang kita buat. Nah, di sampingnya ada page number. Page number ini atau sering kita sebut dengan nomor halaman, menyisipkan nomor halaman pada dokumen yang kita buat. Apabila kita ingin menyisipkan halaman, kita tinggal klik page number. Berikutnya ada text box.
Text box ini digunakan untuk menyisipkan kotak berisi teks sebagai informasi tambahan dari dokumen yang kita buat. Jadi, text box ini berguna untuk menyisipkan kotak berisi teks sebagai informasi yang kita buat. Seperti contoh, apabila di koran itu sering ada kotak berisi tulisan. Nah, seperti itu isi dari text box. Nah, ada objek. Objek di sini digunakan untuk menyisipkan objek-objek yang telah kita buat sebelumnya ke dalam lembar kerja. Jadi, objek-objek apa saja yang kita buat, kita sisipkan ke toolbar objek ini. Nah, masuk kita ke grup symbols. Symbols ini terdiri dari equation dan symbols. Equation ini untuk menyisipkan persamaan. Nah, persamaan matematika atau membuat rumus. Jadi ini adalah guna dari equation. Di sampingnya ada simbol. Simbol ini digunakan menyisipkan karakter khusus yang tidak ada pada keyboard laptop kita atau komputer. Jadi di simbol ini bisa kita temukan karakter-karakter khusus yang tidak ada pada keyboard laptop atau komputer kita. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Akhir